ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. Nah, sampailah kita kepada adabu hamilil Quran. Hamilil Quran. Orang hamil itu kan artinya membawa. Bawa anak itu orang hamil, ya. Apa yang dibawa? Hamilil Quran. Adab orang-orang yang menggeluti Al-Quran, yang profesinya Al-Quran. Jadi adab yang harus dimiliki oleh hamilul Quran itu sebagaimana yang kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qal min haqqil alim. Anda tahu haknya orang alim? Hak orang alim yang harus kalian penuhi itu adalah an tusallima 'alan nasi ammah. Ya. Ya, an tusallima, Anda salam, ya, 'alan nasi ammah. Jadi jangan orang alim assalamualaikum. Orang yang mengucapkan assalamualaikum terhadap Anda. Antusal lima alaih, ya, antusal lima alaik hakin alim alaik antusal lima ala nasi ammah. Termasuk di dalam haknya orang alim itu wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Anda kasih dia spesial penghormatan secara khusus. Misalnya, yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami banggakan guru kita, misalnya itu namanya takhussuhu dunahum bittahiyyah. Jadi lebih spesial, dikasih ruang, dikasih penghargaan lebih khusus, ya, kepadanya. Wa an tajlisa amamahu, Anda duduk bersimpuh di hadapannya. Itu, Anda harus duduk bersimpuh di hadapan majlisnya. Wala tushiranna indahu biyadik, jangan Anda kasih isyarat kepada gurumu dengan tanganmu. Misalnya Anda bilang, ya, atau isyaratkan apa saja, ya, dengan tanganmu itu atau dengan apa saja yang memakai isyarat. Wala taghmazanna bi'alik, bahkan Anda kedip-kedipan sama la ilaha illallah. Jadi ustadznya dikejitin, ya. Ya, atau semacam apa, dimainkan matanya sama ustadznya. Allah. Ya, di zaman sekarang banyak itu terjadi, ya. Ini dari sejak dulu kitab ini udah itu ada itu, apalagi sekarang. Ya, banyak sekali orang, ya, berinteraksi dengan gurunya dengan hal-hal yang enggak pantas. Masya Allah. Terus wala taqulanna, dan Anda kalau duduk bersimpuh di hadapannya jangan kamu ngomong-ngomong. Apa omongannya? Fulanun qala khilafa liqaulih. Ustaz, kalau itu lain pendapatnya, katanya.
Jadi Anda mengucapkan pendapat orang lain di hadapan ustadzmu atau di hadapan orang yang mengajarmu. Nah, Ustadz, kalau yang ini jauh pendapatnya beda. Nah, berarti Anda mengadu domba ustadzmu itu. Ya, jangan. Seperti apapun perbedaan pendapat yang Anda dengar di luar sana dengan apa yang Anda dengar dari ustadzmu, jangan kau tampilkan. Itu adab itu. Ya. Andai kata Anda tidak puas dengan jawaban ustadzmu, telan saja itu. Jangan Anda ngangkat atau menampilkan argumentasi orang lain di hadapan ustadzmu, muallimmu. Nah, jadi itu adalah adab daripada hamilul Quran. Wala tusyawira jalisaka fi majlisih. Di saat-saat Anda bersimpuh di hadapan gurumu, Anda ngerumpi di belakang. Itu musyawarah di belakang. Kalau yang dibicarakan masalah maudhu ilmu mungkin, tapi ini tidak, masalah di luar sana dibicarakan, dimusyawarahkan. Itu Anda musyawarahkan di dalam majelis guru. Nah ini, jadi ini adab hamilul Quran, harus jangan sekali bicara-bicara. Ya, jangan sekali majelisnya itu diisi dengan pembicaraan di belakang atau di mana saja tempat duduk, ngobrol sama teman. Ini biasa ini. Ya Allah, ustadznya capek jelasan, dia ngomong sama temannya, ngomong sama yang lain, bahkan HP pun dijawab itu. Ada omongan dari luar sana, telepon, ya, ustadznya tetap aja ngomong-ngomong, bicara, jelasin, dia ngomong dengan orang lain di luar sana. Masya Allah. Saya teringat di majelisnya As-Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki. Ya. Begitu kita masuk di pintu masuknya majelis beliau, ada tertulis Al-Quran mengatakan ma ja'alallahu fi rajulin min qalbain. Ma ja'alallahu apa katanya? Pokoknya Allah tidak menjadikan pada seorang manusia dua hati. Hati yang bercabang. Apalagi sekarang cabangnya banyak sana sini. Orang hatinya satu, kalau sudah konsisten satu. Ini janda. Kesini ada, kesana ada. Nah, kemana-mana hatinya bercabang. Nah ini, ma'allahu fiku, apa katanya dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya kalau orang saat menuntut ilmu fokus, jangan disibukkan dengan yang lain-lain, fokus, ya. Nah ini bagaimana caranya diterapkan hal yang seperti ini, ya. Jadi kalau ada suara-suara yang lain daripada yang di majelis itu, sudahlah. Nah ini, apalagi suara HP, ting tang ting tong ting. Nah itu sangat diantisipasi, ya. Nah, jadi itu wala tusyawir jalisaka, jangan Anda musyawarah dengan teman dudukmu fi majlisihi, di majelis gurum. Itu kalau musyawarah sana, di luar majelis itu. Ini musyawarah, yang dimusyawarahkan masalah orang lagi, tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran guru. Dan wala ta'khudh bi thawbihi idza qama, ustadznya lagi mau berdiri, ini ditarik-tarik pakaian ustadznya. Ada yang begitu? Ya, ditarik apanya, kakinya, atau ditarik pakaiannya, atau apa saja kira-kira ditarik. Ya Allah.
Jangan. Wala tulihha alaihi idza kasal, ya, apabila gurumu agak lagi malas rupanya gelagatnya agak malas, Anda jangan ngeyel terus itu. Ya, ngeyel aja. Ini lagi malas aja. Anda tahu kondisi syekhmu atau Anda harus tahu betul kondisi muallimmu. Kalau dia kelihatan agak kecewa, agak apa, gimana sikapnya seorang hamilul Quran? Harus tahu betul itu. Kalau rupanya gurumu mungkin ada keterburu-buruan, jangan lagi didik. Nah itu. Pokoknya harus tahu betul kondisi daripada muallim. Wala tu'rid. Jangan Anda berpaling. Ay tasba' min tudi suhbatihi. Jangan Anda merasa kenyang dengan lamanya Anda di majelis itu. Kadang-kadang ini kalau terlalu lama, ya, apalagi Anda terlalu cepat bosan, ya, kapan selesai ini? Kapan, wallahu alam. Ya, itu jangan. Pokoknya Anda selalu haus dan lapar, bagaimanapun lamanya. Ya, bagaimanapun lamanya. Jangan itu kakinya gatal aja, ini mau bangkit, mau selesai gitu ya. Itu. Jadi la tasba' min tuli suhbatihi. Masya Allah. Itu berapa adab-adab hak daripada seorang muallim itu kepada kita, itu harus Anda diamalkan itu. Pada saat gurumu dimanapun saja, di kelas, di mana saja, yang penting itu majelisnya jangan Anda isyaratkan dengan tangan, Anda isyaratkan dengan kedipan mata, jangan ngomong-ngomong di belakang, jangan, ya, dan lain sebagainya. Jangan Anda tarik-tarik pakaiannya, ya, jangan Anda merasa jemu dengan lamanya, ya. Masya Allah. Nah, tapi sekarang ini terlalu banyak ustadz-ustadz di remote control sama muridnya. Di remote control, Ustadz capek, Ustadz mau kuliah misalnya, Ustadz udah waktunya, Ustadz wayana wah, wayana katanya. La ilaha illallah. Coba dulu kita di Abror itu biasa kita jamnya Syekh Al-Maghfurullah dulu sampai jam 9 dulu, ya, di Al-Abror. Tapi kadang-kadang beliau tuh lewat sampai jam 10, tapi tidak ada yang berani bergeming. Begitu Bapak Munasyah spontan lihat menghadap jam, kaget beliau. Ya, sementara pengajian beliau juga banyak di luar setelah jam mahad itu. Ya, kaget beliau. Jadi beliau itu asik, ya, keasikan sehingga tidak ingat waktu. Nah ini. Tapi bagaimanapun juga, Ustaz, udah jam 9 tuh. Nah, kita pokoknya itulah. Nah ini wala tasba' antu di suhbatihi. Itu. Kita selalu masa haus dan ingin nambah lagi. Nah itu. La ilaha illallah, ini aja baru aja udah bosan ya. Nah, وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشدها إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Sebagai seorang hamilul Quran harus beradab dengan adab ini, ya,
sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Wa ayyarudda ghaibata syaikhi in qadar, dan sebagai seorang hamilul Quran yang sebagai penuntut, ayyarudda ghaibata syaikhi, merespon tentang ustadznya tidak sempat hadir. Ustadz mungkin tidak hadir karena banyak yang sangat penting atau sangat mendasar. Jangan bilang, ustadznya dasar malas aja. Sedapat mungkin kita menafsirkan alasan itu, alasan ustadz itu tidak hadir karena ada yang terpenting mungkin, atau ada hal yang mendadak. Jangan beranggapan, ustadz itu dasar malas aja. Anda harus memberikan alasan, berkeyakinan bahwa husnuzon sama ustadznya. Ini janda dasar malas itu ustadz. Nah, harus Anda memberikan pemikiran positif tentang ketidakhadiran seorang ustadz itu. Ya, nah ini kita dididik di dalam kitab ini. Jangan sampai suuzon sama ustadznya. Ya, harus bagaimanapun kondisinya. Ini tiap minggu tidak pernah hadir, tiap hadir tidak ada. Ada apa ya? Ada apa? Jangan katanya lagi. Nah, sudah mulai merasa. Pokoknya ayyarudda wa ayyarudda ghaibata syaikhi in qadar. Jadi Anda harus merespon ketidakhadiran gurumu itu sedapat mungkin. Fa in tadhar alaihi raduha, kalau Anda tidak bisa memberikan tanggapan positif, ya, memberikan alasan yang positif kepadanya, ya udah, kalau memang tidak datang, faraqa dzalikal majlis, pulang saja. Jangan komentar yang macam-macam. Ya, jangan kasih komentar kepada gurumu macam-macam. Masya Allah, ternyata di kitab betul-betul kita dididik, ditatar sedemikian rupa. Jangan sampai ada di akhir-akhir zaman sekarang ini murid lebih cerdas menilai gurunya. Nah, ini sangat banyak sekali memberikan penilaian kepada gurunya. Ustaz juga. Ya Allah, ya, ini jangan sampai ada murid yang memberikan nilai A, B, C, D kepada gurunya. Ya, la ilaha illallah. Masya Allah. Kemudian faslun wa yadkhulu ala syaikhi kamilal khisan. Anda kalau masuk kepada guru, kepada majlisnya dalam bentuk kamilal khisal, sesempurna penampilanmu, sempurna penampilanmu, ya, kamilal khisal, muttasifan bima dzakarnahu fil muallim, bersifat sesuai dengan sifat yang sudah kami paparkan fil muallim, dalam hal bicarakan masalah bagaimana sifat-sifat daripada muallim itu. Bagaimana bentuk kamilal khisal, sempurna kepribadiannya penuntut itu, mutatahhiran, dalam keadaan suci. Jangan bau-bau di depan ustadznya, Denwah mandi raus, pakaiannya kusut, kusam, tidak pernah, pokoknya pakaiannya tidak beraturan misalnya. Ya Allah, mutatahhiran, bersih, mustakmilan lisiwak, bahkan sudah dia bersiwak. Artinya jangan sampai ada bau tak sedap di hadapan gurunya. Ya, ini jelas, ampun. Itu Anda masuk di syekhmu, di majelis syekhmu dalam kamilul khisal. Itu
Jangan tidak siap masuk di sana, Anda masih berantakan, asal masuk aja di situ. Ya. Harus bereskan dulu diri sendiri itu. Kamilal khisal, muttasifan bima dzakarnahu fi mu'alim, mutatahhiran mustamilan listiwa. Juga apabila Anda masuk kepada syekhmu, majelis gurumu, farighal qalbi, hatimu kosong. Jangan sampai hatimu masih kesana bercabang keluar. Orangnya ada di depan syekh, hatinya di luar sana. Makanya sering sekali ya, kalau begitu mahat sedang belajar, ayo bangun. Hadirkan hatimu yang hatinya masih di luar sana, cepat tarik dia ke dalam sini. Iya, ada orang wujuduhu ka'adami. Ada orangnya langsung, kayaknya orang perhatikan, tetapi hatinya sono. Masya Allah. Nah itu, hatinya itu farighal qalbi, kosong hatinya. Dari apa? Minal umuri syagilati, daripada hal-hal yang menyibukkan hatinya di luar sana. Bila Anda berhadapan di hadapan syekhmu, gurumu, Anda harus kosong hatinya. Jangan sampai penuh hatinya dengan hal-hal lain yang menyibukkan hatinya. Kalau hatimu sibuk, otomatis tidak konsen sama apa yang dijelaskan sama guru. Betul nggak? Nah, makanya bersihkan dulu hati-hati yang kesana kemari itu, fokus di dalam majelis itu. Nah itu. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan, dan jangan coba-coba Anda masuk ya di syekhmu tanpa seizinnya. Idza kana syekhu fi makanin yahtaju fihi ila istizan, apabila gurumu sedang berada di tempat yang butuh untuk istizan. Ya, misalnya ada khusus ruangan masyaikh gurumu, Anda perlu sama syekhmu, istizan dulu di sana. Assalamualaikum. Kalau ada respon dari dalam, adkhul, masuk. Masuk. Kalau belum ada respon, jangan dulu. Nah itu, ya. Jadi ini, apabila syekhmu berada di tempat yang tempat itu membutuhkan untuk izin, jadi tidak sembarangan orang masuk kecuali dengan izin. Wa ayyusallima 'alal hadirin. Jadi wa ayyusallim 'alal hadirin idza dakhal. Apabila masuk ucapkan salam, ya. Wa yakhussuhu dunahum bitahiyyah, dan tadi dikatakan lebih diberikan porsi penghargaan secara khusus, ya. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, ya, guru kita, guru besar kita. Nah, itu namanya khusus, ya, spesial untuk mendapatkan penghormatan. Wa ayyusallima alaihi, kita ucapkan salam kepadanya. Ya, duluan ustadznya bersalam sama dia. Assalamualaikum katanya. Ya. Ya. Wa alaihim, ya. Dan wa ayyusallima alaihim, gurunya mengucapkan salam kepada mereka idan sorofa, apabila gurunya sudah pergi, ya. Apabila mau pergi sudah selesai, assalamualaikum. Kama jaa fil hadis, falaysatil ula bihaq minats thaniyah, bukanlah yang pertama jauh lebih berhak dari yang kedua. Yang kedua pun berhak dari yang pertama. Jadi siapa duluan, siapa apabila Anda bertemu dengan siapapun, yang paling utama daripada yang kedua yang bertemu itu adalah alladzi yabda'u bisalam. Yang paling pertama mengucapkan salam. Ayo, bila bertemu siapa yang terdahulu ucapkan salam, itulah yang terbaik. Nah itu.
Kemudian wala yatakhatta riqaban nas, pada saat Anda hadir di majelis gurumu, syekhmu, jangan Anda langkahi orang. Nah, ini seringkali terjadi, melangkahi, ya, melangkahi pundaknya orang. Bal yajlisu haitsu yantahal majlisu, bahkan dia duduk di mana kira-kira tempatnya penuh. Misalnya jam sab ke-10, di situ baru terakhir sabnya. Ya, dia harus duduk di sab yang 11. Jangan memaksakan mau duduk di sab pertama. Berapa sab yang harus dilangkahi? Ya kan? Nah, jadi apabila Anda masuk di majelis syekhmu, maka harus Anda duduk di mana Anda sabnya yang kosong. Illa ayyadana lahu syekhu fi taqaddum, kecuali kalau syekhmu sendiri mengizinkan Anda untuk maju. Ada itu di waktu kita ngaji di syekh kita di Mekah itu. Kalau ada rupanya orang yang spesial dan terlambat datangnya, malah kan fadhal ya sayyidi ta'al. Fadhal ta'al. La ta'al hina. Diberi silahkan dia, ya. Syekh, sini. Enggak. Sini aja. Enggak, sini. Nah, kecuali kalau ada izin daripada syekh, silahkan. Nah, itu. Tapi kalau enggak ada komentar, enggak ada yang lebih spesial, mungkin kalau di mana tempatnya berakhir majelis itu, disitulah Anda duduk. Nah, itu. Masya Allah. Nah, illa ayyadhana lahu syekhu fi taqaddum aw ya'lama man min halihim ithara dzalika, atau kecuali kalau tahu ada di antara mereka itu yang mengalah. Misalnya ini ada sudah duduk penuh ini, tetapi ada dilihat orang yang datang itu di antaranya sangat dihargai orang yang datang ini. Akhirnya ada tempatnya lebih mengalah itu. Mengalah. Padahal dia di sini, ayo sini duluan ayo. Enggak apa-apa saya di sini misalnya. Itu kalau ada izin seperti itu, ada yang mengalah ya, karena ada sesuatu hal yang lebih dari orang yang baru datang, akhirnya yang biarpun dia berada di depan, dia lebih mengalah itu baru boleh dia melangkahi itu. Boleh dia melangkahi. Nah, itu. Ithara dzalika, itu mengalah untuk hal itu. Ya, mengalah demi untuk orang, karena orang yang datang itu apa? Ya, lebih spesial misalnya. Jadi ini misalnya ada seorang yang berilmu, ya, guru privatnya mungkin di rumah itu. Muridnya lebih dahulu datang daripada guru privatnya. Akhirnya begitu guru privatnya datang, dia sendiri yang mundur, guru privatnya disuruh masuk, menempati tempat duduknya. Itu misalnya bisa. Karena mengalah saja dalam hal. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, jangan coba-coba, hei, angkat kaki dari situ, tempat saya di situ. Tidak bisa. Jangan sampai mengusir-ngusir orang dari majelis itu, merasa diri lebih berhak. Nah, ya, jangan. Jadi jangan, bangun, saya di situ. Tidak boleh. Ya, wala yuqimu ahadan min mawdihi. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal iktidaan bibni Umar radhiyallahu anhu. Kalau ada orang lain yang mengalah, ayo sini aja, sini saja. Enggak, sini, ayo sini. Misalnya, lam yakbal, jangan diterima. Kalau ada orang lain mengalah untuk dirinya, bahkan mempersilahkan orang lain, jangan terima. Ini merasa diri overacting, merasa dipersilahkan. Ya udah. Ini merasa diri
itu ya. Jadi jangan beranggapan begitu dikasih ruang oleh orang lain merasa diri hebat itu. Ya udah, ayo. Akhirnya dia duduk di situ. Nah, andai kata ada fa'in atharahu ghairuhu, kalau ada orang lain mengalah, lam yakbal, jangan diterima. Ya. Ini adalah berdasarkan iktidaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini kita ikuti cara Ibnu Umar. Ada orang ngasih ruang, ada ngasih tempat, tapi tidak mau diterima. Nah, itu di mana pokoknya dia itu kosong, di situ dah tidak akan mungkin mengangkat orang atau ngusir orang dari tempat itu. Itulah adab orang hamilul Quran. Ya, ini sudah belajar Al-Quran, orang yang sering ngusir-ngusir orang dari tempatnya kan tidak sesuai sekali daripada yang namanya hamilul Quran. Nah, ini aturan dalam majlis itu sudah diatur sedemikian rupa. Diatur sedemikian rupa. Itu adab itu. Iktidaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin. Kecuali kalau beradanya di posisi depan itu demi untuk kemaslahatan lil hadirin, kemaslahatan untuk yang lainnya. Ya, ada kemaslahatan untuk lainnya. Au amarhu syekhu bidzalika, atau gurunya memberikan restu kepadanya. Ayo di sini di samping saya. Misalnya ada orang dikasih fasilitas, dia sudah terlambat datang. Ya, tidak ada tempatnya, akhirnya gurunya mengatakan sini, ayo sini. Nah, jadi syekhnya yang memberikan. Jadi, au amaruhu syekhu bidzalika wala yajlisu wasatal halaqah illa li darurah. Jangan dia itu duduk di tengah-tengah halaqah illa li darurah. Karena terpaksa, kecuali dalam keadaan terpaksa. Wala yajlisu baina sahibain biidnihima. Ini sudah kadang ada ini, selalu istiqomah ada temannya ini berdampingan. Ini tiba-tiba ada orang datang memecah di antara dua yang bersahabat ini, yang biasanya duduk berdampingan selalu, karena gara-gara orang ada datang terlambat, dia duduk di tengah-tengah di antara dua ini. Jangan. Tidak boleh itu. Jadi wala yajlisu baina sahibain biidnihima. Itu. Fa in fasaha lahu qada. Andai kata kalau dikasih ruang, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila Anda disuruh agak bergeser dikit supaya agak lebih luas, lebih ada tempat, fafsahu, maka bergeserlah sedikit atau atur. Ya. Jadi kalau di mana-mana nanti kalau lagi ramai orang, kadang-kadang majelis itu sempit kan, sudah tidak ada tempat. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Apabila Anda kasih ruang bagi orang yang tidak ada punya tempat, fafsahu, maka berikan dia orang itu ruang, yafsahillahu lakum. Nanti Anda dikasih ruang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, di mana pada saat orang itu susah mencari tempat. Nah, ini. Jadi kalau ada di majelis-majelis itu agak ruang orang agak sempit, bagaimana caranya supaya orang itu bisa duduk? Kasih dia jalan. Bagaimana? Dengan atur rapat-rapatin sapnya atau rapat-rapatin tempat duduknya sehingga dia bisa masuk. Itu. Ini janda tahu diri orang sudah lambat, kemudian apalagi udah semakin diperlebarin tuh duduknya biar tidak ada tempat. La ilaha illallah. Ya. Jadi jangan, bila ada orang yang tidak punya tempat, selama masih ada ruang space untuk bisa dikasih tempat, kasih dia tempat. Nanti ganjarannya yafsahillahu lakum. Allah akan kasih tempat nanti, di mana pada saat itu orang kesulitan tempat di akhirat nanti. Nah, ini
Fa in fasaha, kalau diperluas baginya, lahu qa'ada, bisa duduk di situ, wa dhamma nafsahu, bisa menimbrung ya bersama mereka.